Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Tia. Kenapa? Sakit. Ada lagi? Tidak ada lagi? Sudah ya? Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman. Pernahkah kalian mengalami peristiwa yang menarik dari kehidupanmu sehari-hari, teman-teman? Halo Mas Redi? Pernah apa? Nggak pernah. Masa nggak pernah? Nggak pernah. Kayak misal menang lomba atau apa gitu nggak pernah? Ada yang lain? Yang lain gimana? Masa nggak ada pengalaman yang menarik di kehidupan kalian sehari-hari? Dicintai. Dicintai sama siapa Mbak Putri? Sama pacar, Bu. Sama pacar. Bisakah dari percintaan Mbak Putri dijadikan cerpen? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa Mbak Putri kok nggak bisa? Karena terlalu indah. Terlalu indah. Baik. Sebelum itu kita literasi dulu ya sebentar. Coba dibaca dulu teman-teman sebentar. Sudah dibaca? Nah, adakah pesan yang ingin disampaikan penulis dari cerpen yang berjudul Sepasang Sendal? Apa Mas Redi? Nggak tahu. Sudah baca atau belum? Kok nggak tahu? Sudah. Kalau sudah baca berarti sudah tahu loh jawabannya. Nggak tahu. Jadi pesan yang terkandung dalam cerpen Sepasang Sendal yaitu cinta kepada orang tua tidak harus dibuktikan dengan hal yang besar. Terkadang pengorbanan kecil yang tulus akan mendatangkan kebahagiaan. Dan yang kedua, ketika teman kita mengalami kesulitan, kita harus saling membantu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang menulis teks, hikayat, dan cerpen. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid mampu memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menulis teks hikayat dan cerpen dan mengaitkannya dengan pengetahuan materi hikayat dan cerpen sebagai murid secara mandiri, kreativitas, dan penalaran kritis untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tadi kalian kan sudah membaca cerpen yang berjudul Sepasang Sendal ya? Apa yang ada di pikiran kalian tentang cerpen? Pengertian cerpen? Cerita pendek. Ya, cerita pendek yang bagaimana? Yang singkat. Yang singkat. Terus? Cerita yang mempunyai satu konflik. Ya, cerita yang mempunyai satu konflik. Nah, pernahkah kalian membaca cerpen teman-teman? Pernah ya? Biasanya membaca cerpen tentang apa? Tentang cinta, tentang romans. Judulnya apa, Mbak? Apa? Asmara Genzi. Nah, di dalam cerpen itu pasti terdapat pesan-pesannya ya. Ya. Sudah tahu pesan-pesannya apa?
Apa Mbak? Masih remaja nggak punya Tahu. pacaran. Belum tahu. Nanti dibaca lagi ya kalau di rumah. Ya. Nah, kira-kira orang itu menulis cerpen karena sekedar hiburan, untuk kesenangan, atau untuk menyampaikan tujuan tertentu? Untuk menyampaikan tujuan tertentu ya. Sebenarnya cerpen dua-duanya bisa ditulis untuk sebagai hiburan. Kalau kita mau menyampaikan curahan hati kita dalam bentuk tulisan itu juga bisa, tapi juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi cerpen itu adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi cerpen itu adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang di dalamnya menceritakan atau menggambarkan suatu tokoh yang memiliki konflik atau penyelesaian dalam masalah yang dihadapi. Kemudian ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jalan ceritanya apa teman-teman? Kelihatan? Pendek. Jadi jalan cerita cerpen itu tidak lebih panjang dari novel. Yang kedua, Memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10. ya, jadi cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak menggambarkan semua. Kisah tokohnya. Nah, yang kelima, tokoh dalam. cerpen digambarkan mengalami masalah atau satu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Selanjutnya, Pemakaian kata yang sederhana serta mudah dikenali pembaca. selanjutnya, Itu Nah, pesan. Ini sih adalah kesannya. terus struktur cerpen ada berapa? Apa saja? Ada orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga kelima, keempat resolusi, koda. orientasi apa? tidak tahu. Ya, awal cerita. Atau pengenalan ya, pengenalan tokoh, latar, suasana. Kalau komplikasi, Munculnya masalah, betul sekali, munculnya masalah. Yang ketiga klimaks, puncak masalah, puncak ketegangan cerita atau masalah. Yang keempat resolusi, penyelesaian, penyelesaian. Kalau lima koda, pesan dan penutup. pesan moral cerita. Kemudian unsur-unsur pembangun cerpen ada Dua, apa saja? intrinsik dan ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa sih unsur intrinsik dan ekstrinsik itu? Kalau intrinsik di dalam cerita, Oh. kalau ekstrinsik di luar cerita. Iya. Nah, unsur intrinsik ada 7. Yang pertama, Tema, Yang kedua? dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. tema itu apa? Ide cerita atau gagasan pokok yang mendasari jalan ceritanya. Ya, Yang kedua, tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu apa? nama-nama tokoh, Pelaku dalam cerita. Kalau penokohan, karakter, cara penulis menggambarkan watak. Penokohan ada berapa? 3. Apa saja? Antagonis, protagonis, sama? Tritagonis, Betul. Kalau antagonis menggambarkan, jahat, kalau protagonis, baik, kalau tritagonis, di tengah, membantu, kalau alur. Dengan kata jalan cerita, Alur itu rangkaian peristiwa. Alur itu ada berapa? 3. Ada 3. Ada alur apa saja? Maju, mundur, campuran. Tuh, sudut pandang. Apa? Kalau sudut pandang itu apa? Itu pendapat, Cara pengarang.
memandang. Menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Betul sekali Mbak Milna. Kalau sudut pandang itu ada berapa? 2. Sudut pandang apa saja? Pertama dan orang ketiga. Iya betul. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau gaya bahasa apa? Ajas. Pengertiannya? Ayo apa? Kalau gaya bahasa itu cara khas penulis menceritakan atau ceritanya. menyajikan kisahnya. Kalau amanat apa? Pesan yang ingin disampaikan? Penulis. Nah, kalau unsur-unsur ekstrinsik ada 3. Yang pertama kondisi sosial budaya, keadaan alam sekitar, dan latar belakang pengarang. Kalau kondisi sosial budaya itu biasanya berkaitan dengan kondisi kemasyarakatan berupa isu masyarakat yang terjadi Di sekitar. Terus yang kedua keadaan alam sekitar, yaitu berkaitan dengan lingkungan bentang alam yang bisa dibuat untuk menjadi latar cerita. Sedangkan latar belakang pengarang itu biasanya berupa apa teman-teman?